Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Rizkyani dari Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Al-Amanah Jeneponto. Saya akan membahas tentang media pembelajaran berbasis manusia, cetakan, dan visual. Latar belakang: media pembelajaran merupakan sarana komunikasi dalam proses belajar mengajar yang berupa perangkat keras maupun perangkat lunak untuk mencapai proses dan hasil pembelajaran secara efektif dan efisien, serta tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan mudah serta menerangkan makna materi yang sulit dipahami oleh siswa. Salah satu ciri media pembelajaran adalah bahwa media mengandung dan membawa pesan atau informasi kepada penerima, yaitu siswa. Sebagian media dapat mengolah pesan dan respon siswa, sehingga media itu sering disebut dengan media interaktif. Pesan dan informasi yang dibawa oleh media bisa berupa pesan yang sederhana dan bisa pula pesan yang amat kompleks. Akan tetapi, yang terpenting adalah media itu disiapkan untuk memenuhi kebutuhan belajar dan kemampuan siswa, serta siswa dapat aktif berpartisipasi dalam proses belajar mengajar. Rumusan masalah: 1. Bagaimana media pembelajaran berbasis manusia? Yang kedua, bagaimana media pembelajaran berbasis cetakan? Yang ketiga, bagaimana media pembelajaran berbasis visual? Pembahasan pertama yaitu media pembelajaran berbasis manusia. Media pembelajaran berbasis manusia biasa ditemukan ketika berada di dalam ruang kelas, yakni dengan cara bertatap muka secara langsung antara pendidik dan peserta didik. Media pembelajaran berbasis manusia merupakan media tertua yang digunakan untuk mengirim dan mengkomunikasikan pesan atau informasi. Salah satu contoh yang terkenal adalah gaya tutorial Scrolls. Sistem ini tentu dapat menggabungkannya dengan media visual lain. Media berbasis manusia seperti guru, instruktur, tutor atau cara, main peran, kegiatan kelompok seperti diskusi, dan lain sebagainya. Keunggulan media pembelajaran berbasis manusia. Salah satu faktor penting dalam pembelajaran media berbasis manusia ialah rancangan pelajaran yang interaktif. Pelajaran interaktif mendorong partisipasi siswa dan jika digunakan dengan baik dapat mempertinggi hasil belajar dan pengalihan pengetahuan. Dengan adanya manusia sebagai pemeran utama dalam proses belajar, maka kesempatan interaktif terbuka lebar, dan pelajaran interaktif yang terstruktur dengan baik bukanlah hal yang menarik, tetapi memberikan kesempatan untuk percobaan mental dan pemecahan masalah secara kreatif. Kemudian, kelemahan media pembelajaran berbasis manusia. Dapat diketahui bersama bahwa setiap media pembelajaran memiliki kekurangannya masing-masing, seperti dalam media pembelajaran berbasis manusia ini. Pemahaman materinya terbatas, sehingga membuat peserta didik hanya memahami materi yang disampaikan gurunya secara terbatas. Perubahan suara, mimik muka, dan gerak yang berlebihan kerap dilakukan guru di depan kelas, membuat peserta didik kehilangan fokusnya saat belajar dan hanya memperhatikan guru, dan terlalu banyak audiens juga dapat mempengaruhi penyampaian materi pembelajaran menjadi tidak efektif dan kondusif. Selanjutnya, media pembelajaran berbasis cetakan. Media pembelajaran berbasis cetakan atau printout adalah berbagai media penyampaian pesan pembelajaran di mana padanya terkandung teks atau bacaan dan ilustrasi pendukungnya. Media pembelajaran berbasis cetakan yang paling umum dikenal adalah buku teks atau buku paket, buku penuntun, brosur, jurnal, majalah, dan lembar lepas lainnya, seperti koran atau surat kabar, poster, dan sejenisnya. Media ini menghasilkan materi pembelajaran dalam bentuk salinan cetak,
Tujuan fungsi utama media cetak adalah memberi informasi dan menghibur. Adapun kelebihan dari media pembelajaran berbasis cetakan adalah yang pertama, bagi masyarakat harga media cetak ini cukup terjangkau karena penerbit sudah mendapatkan dari pemasangan iklan. Yang kedua, menjangkau ke semua generasi, artinya selalu terkenal di kalangan apapun dan mampu dinikmati oleh generasi apapun. Yang ketiga, khalayak yang ditujukan lebih jelas, iklan dapat berganti dengan cepat. Misalnya pada koran harian, frekuensi melihat iklan tidak terbatas dan juga dapat disimak secara berulang-ulang. Adapun kelemahan dari media pembelajaran berbasis cetakan adalah yang pertama, penyebaran berita sangat lambat. Penyebaran info pada media cetak lebih lambat daripada internet. Yang kedua, biaya produksi serta distribusinya sangat mahal. Porto produksi cenderung mahal serta melibatkan bahan kertas untuk bisa dinikmati. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan ketiga, yaitu media pembelajaran berbasis visual. Media pembelajaran berbasis visual memegang peran yang sangat penting dalam proses belajar. Media visual dapat memperlancar pemahaman dan memperkuat ingatan. Visual dapat pula menumbuhkan minat siswa dan dapat memberikan hubungan antara isi materi pelajaran dengan dunia nyata. Gaya belajar visual adalah gaya belajar dengan melalui indera penglihatan. Media ajar yang sesuai dengan gaya belajar visual adalah berupa gambar, grafik, ilustrasi, slide video, dan tulisan yang berwarna-warni. Nah, keunggulan dari media pembelajaran berbasis visual yaitu dengan menggunakan media visual, siswa dapat melihat wujud konkret dari pembelajaran yang sedang dibahas, sehingga siswa lebih mudah memahami dan mengingat materi pembelajaran yang akan diajarkan oleh guru. Yang kedua, penggunaan media pembelajaran visual ini juga membuat peserta didik menjadi lebih mudah untuk menerima materi yang disampaikan oleh guru selama proses pembelajaran berlangsung, sehingga memunculkan semangat belajar, kreativitas, berpikir kritis, motivasi, dan prestasi belajarnya juga meningkat. Kelemahan dari media pembelajaran berbasis visual yaitu kekurangan dari media visual ini adalah keterbatasan penyampaian informasi karena hanya bisa disampaikan menggunakan visual. Yang kedua, proses pembuatan yang cenderung lama. Agar bisa tahan lama, media visual memerlukan bahan dasar yang berkualitas dan bagus, sehingga proses pembuatannya cenderung mahal dan sangat rumit. Jadi, dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran dapat dikatakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan atau menyalurkan materi dari guru secara terencana, sehingga siswa dapat belajar efektif dan efisien. Media pembelajaran adalah teknologi pembawa pesan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Sebagai sarana fisik untuk menyampaikan materi pembelajaran, juga sarana komunikasi dalam bentuk cetak maupun pandang dengar serta perangkat kerasnya. Namun, perlu kita ketahui bahwa setiap media pembelajaran tentu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Saran, pilihlah media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik agar pembelajaran lebih efektif, efisien, dan interaktif. Sekian dari saya, terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.